Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mumtazah, NIM D141900036. Dalam rangka memenuhi tugas praktikum pengantar ilmu pastura, kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu jenis tanaman pakan, yaitu Panicum maximum. Spesies ini berasal dari negara Afrika, memiliki nama umum Megathyrsus maximus, serta nama lain Panicum hirsutisum dan Urocola maxima. Di Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan rumput Guinea atau rumput Benggala, rumput kerbau, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan suket londo. Nah, selain dibudidayakan di Indonesia, tanaman ini juga ditemukan di benua lain seperti Asia, Australia, Amerika Serikat, Amerika Tengah, hingga Amerika Utara. Spesies ini memiliki tingkat variatif yang cukup tinggi. Salah satunya terbagi ke dalam tipe tinggi atau sedang dan tipe pendek. Spesies tanaman tipe tinggi umumnya dapat berbunga ketika mencapai tinggi di atas 1,5 meter. Tanaman ini merupakan jenis tanaman robust atau kuat, memiliki tinggi mencapai 1,5 hingga 3,5 meter, serta diameter batang 10 mm. Memiliki daun dengan panjang 40-100 cm dan lebar 1-3,5 cm. Tanaman ini dapat menghasilkan benih 700.000 hingga 1 juta benih per kilogramnya. Dan spesies tanaman ini umumnya disebut dengan rumput benggala raksasa. Sedangkan tanaman tipe pendek dapat berbunga kurang dari 1,5 meter, merupakan tanaman robust dan tinggi maksimumnya hanya mencapai 1,8 meter. Dengan diameter batang 5 mm, memiliki lebar daun 1,4 cm. Namun, keunggulan dari spesies tipe pendek ini dapat menghasilkan benih mencapai 1,5 juta benih per kilogramnya. Panicum maximum umumnya digunakan sebagai pakan ternak serta berpotensi dijadikan padang rumput penggembalaan dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Sebelum diberikan pada ternak, idealnya dipotong atau dicacah terlebih dahulu, sebab jenis daunnya yang berbulu dapat memberi ketidaknyamanan pada ternak sewaktu dimakan. Rumput ini memiliki kandungan serat yang tinggi, maka dapat dijadikan pakan silase atau pembuatan jerami, bahkan dapat dijadikan anyaman keranjang atau dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sapu. Panicum maximum umumnya dapat tumbuh pada tanah dengan drainase yang baik, lembab, serta subur, namun memiliki toleran terhadap tanah dengan tingkat kesuburan dan pH yang rendah serta drainase yang kurang baik. Penanaman pada tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah diperlukan tambahan pupuk, sedangkan pada tanah dengan tingkat pH yang cenderung asam diperlukan penambahan kapur untuk menaikkan pH. Tanaman ini dapat mentolerir periode kering 4 hingga 5 bulan serta tahan terhadap banjir jangka pendek. Penyakit yang umumnya disebabkan oleh jamur pada tanaman dapat mengganggu hasil produksi benih sehingga dampaknya dapat mengganggu ketersediaan tanaman pakan. Spesies rumput ini berpotensi sebagai gulma di sepanjang aliran air maupun di tepi jalan. Selain itu, merupakan produksi gulma utama pada tanaman tebu sebab memiliki potensi untuk tumbuh di kondisi teduh. Kandungan gizi pada tanaman Panicum maximum diantaranya mengandung 6-25% protein kasar yang akan menurun kandungannya seiring bertambahnya usia tanaman, kemudian 0,15-0,18% fosfor, kalsium 0,6-0,8%, dan maksimum 0,12% natrium. Spesies tanaman pakan Panicum maximum memiliki potensi yang tinggi untuk dibudidayakan, sebab spesies ini merupakan tanaman dengan tingkat pertumbuhan daun yang tinggi, kemudian merupakan bahan pakan dengan kualitas yang tinggi dengan potensi produksi yang tinggi, edible untuk seluruh jenis ternak, cocok untuk penggembalaan, dan memiliki toleransi terhadap kekeringan. Namun, tanaman ini memiliki keterbatasan sebab membutuhkan tanah yang subur untuk pertumbuhannya dan umumnya tidak toleran terhadap genangan air. Sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penjelasannya.
Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan like video ini.